Halo teman-teman, kembali lagi di channel Thanks God. Kali ini saya mau coba ngerekap ya akun Grab saya yang baru dibuat bulan Februari kemarin 2023. Tapi di sini saya baru fokus untuk on-bid awal bulan Mei. Nah, di sini saya cuma mau sharing aja gimana sih akun pemula itu, driver pemula, gimana sih pendapatannya, apakah sebanding dengan akun-akun yang udah lama on-bid ya kan. Dan juga ini sharing aja sih buat orang-orang yang teman-teman yang mau gabung jadi driver Grab, siapa tahu dengan ngeliat ini ya mau nyoba gabung ya. Terlepas dari banyaknya omongan jadi driver online tuh sebenarnya sih nggak sebanding, pendapatan nggak sebanding sama yang apa kita lakuin. Tapi ya menurut saya sih selagi kita belum ada kerjaan pasti ya, dan daripada cuma di rumah doang diem ya, mendingan kita keluar on-bid Grab. Lumayan kan buat nambahin uang saku atau apalah itu. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya minta dukungan kalian untuk subscribe channel ini ya, like juga, dan kalau bisa komen koreksi apa yang harus saya bahas lagi ke depannya. Dan kebetulan ini video pertama saya yang saya upload di YouTube. Mungkin dari teman-teman bisa koreksi kalau emang masih ada kesalahan atau kurang-kurang dalam video ini, mohon di komen ya. Oke, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Di sini saya mau coba ngasih tahu pendapatan ya dari awal fokus on-bid Grab ini kan dari awal bulan Mei itu sekitar tanggal 1 tanggal 2 Mei setelah lebaran itu. Karena sebelumnya saya juga narik Gojek, tapi masih akun orang lain, jadi tuh hitungannya joki lah. Jadi gak enaknya itu kalau kita lagi bawa ke daerah yang jauh, udah gitu Vermuk ya kan. Nah itu nyebelin banget karena kita mau nggak mau harus Vermuk ke orangnya ya kan. Ya walaupun ada sih cara buat Vermuk topeng atau yang lainnya ya kan, tapi di sini saya coba untuk menjaga akun itu ya kan, karena itu akun orang juga. Saya nggak mau bikin akun itu jadi rusak ataupun kesuspend gitu cuma gara-gara maksa buat Vermuk dengan cara-cara kayak gitu. Nah di sini saya tuh narik hari Selasa bulan Mei. Ini baru fokus banget narik Grab karena sebelumnya tuh nol, sekalipun ada tarikan ya itu cuma buat biar on aja sih akunnya, biar nggak kelihatan mati banget ini akun tuh. Maret cuma 7.3 ya, cuma supaya kelihatan nggak mati total ini akun. Nah pas awal bulan Mei di tanggal 2 itu saya tuh mulai kayak berusaha untuk netapin dan mutusin untuk narik Grab aja gitu kan, karena udah akun sendiri juga kan udah enak. Jadi mau Vermuk kapanpun dan dimanapun juga ya tinggal Vermuk. Nah di sini tanggal 2 saya coba untuk, di sini saya bukan merasa pendapatan saya lebih tinggi dibandingkan driver-driver lain ataupun merasa oh pendapatan driver segini, bukan seperti itu tujuannya. Tujuan saya nge-share ini tuh biar yang tadi bagi teman-teman yang mau gabung jadi driver untuk sampingan atau untuk sekedar nggak di rumah doang ya, biar tahu aja gitu, kayak lumayan juga
jadi driver online tuh khususnya Grab ya lumayan buat ngisi uang saku buat nabung ya kan. Nah balik lagi ke video, ke intinya di situ narik fokus itu awal bulan Mei tanggal 2. Ini pertama kali narik dari pagi jam setengah 8 itu dapat sampai jam 5 kurang ya, itu 13 orderan 162.900. Dulunya akun saya masih anggota ya, nanti saya selipin video bukti kalau saya itu masih anggota waktu fokus narik OnBeat di awal bulan Mei ini. Nah di sini tuh ya main orang aja sih, saya bawa pantat sama sebenarnya dinyalain tuh 3 pantat orang, terus makanan sama instan. Tuh di sini ada dapat food ya kan. BTW saya tuh driver Jakarta Selatan ya, masih Jabodetabek tapi berfokus di Jakarta Selatan ya. Tapi kalau udah main instan sih pasti kemana-mana ya kan, ke Tangerang, ke Jakarta Barat, Jakarta Utara, Depok. Tapi untuk stay-nya saya tuh di Jakarta Selatan. Nah hari pertama dapat 162, menurut saya ini awal OnBeat. Buat awal OnBeat ini suatu hal yang bagus ya, bisa dapat 162 karena saya dengar dari dari driver lain tuh katanya kalau ya masih anggota dan juga driver baru, mungkin karena belum kebentuk riwayat histori tempat-tempat kayak gitu kan, katanya sih rada susah. Tapi ini alhamdulillah dapat 162.900, masih lumayan. Dan di hari selanjutnya hari Rabu, nah ini nih rada susah ya kan, cuma dapat 6 pekerjaan selesai tuh dari pagi jam 7 ya sampai ini setengah hari doang sih. Tapi ini delaynya itu lumayan tuh, dari 6.58 dapat jam setengah 8, dapat lagi setengah 9, 9.49, hampir setengah jam ya, lumayan delaynya. Dan hari keempat ini mulai terus naik ya bisa dibilang turun naik, tapi kalau dihitung rata-ratanya ataupun secara keseluruhannya nanti kita lihat di mingguannya itu secara grafik itu meningkat ya kan, asalkan kita tuh narik OnBeat tuh konsisten dari jam OnBeat sampai offbeatnya gitu kan. Tuh. Terus hari Jumat tanggal 5 di pekerjaan ini setengah hari deh, dari hari Rabu sampai Jumat setengah hari terus. Sabtu menarik Minggu. Nah di minggu kedua nih itu mengalami peningkatan ya, akun saya tuh kayak berkembang gitu ya, mungkin karena saya konsisten kali nariknya ya. Jadi tuh mungkin sistem ngebaca juga, jadi tuh dikasih apa ya, suatu peningkatan dalam hal pendapatan gitu. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, coba kalian lihat nih, akun saya tuh pendapatannya tuh meningkat gitu. Kamis ini minggu kedua bulan Mei, Jumat tuh di sini dari Kamis itu mulai stabil, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Saya biasain untuk Minggu tuh selalu libur, dan juga tanggal-tanggal merah di kalender saya libur. Ya ngikutin jam orang kerja aja sih, dari pagi sampai sore saya narik nggak pernah sampai malam. Kalaupun sampai malam pasti pertama ada faktor macet, saya habis nganter jauh nih, misalkan pakaian tujuan arah balik nggak dapet, mau nggak mau kan balik ya kan, udah waktunya buat pulang terus nggak dapet, ya udah
kena macet, jadi kemalaman gitu pulangnya. Tapi paling malam juga sampai rumah tuh paling jam 7, setengah 7, jam 7 ya, paling mentok-mentok itu jam setengah 8 atau jam 8 deh. Nah, balik lagi ke pendapatan, kita langsung ke mingguannya aja ya, biar kelihatan lebih jelas gitu secara grafik. Ini bulan Mei, ini April. Tuh April ya sekedar untuk nyalain akun aja biar gak kelihatan mati, tapi lumayan ya kan, per minggu 180. Nah, masuk bulan Mei saya coba fokus, pendapatan mingguannya segini. Minggu kedua, menurut saya minggu kedua yang paling oke sih, karena secara grafik juga dari hari Selasa ke Sabtu tuh ngalamin penaikan, walaupun dari hari Kamis ke Sabtu sih sebenarnya penurunan, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ini suatu peningkatan. Tuh, hari Senin sampai hari Sabtu, terus minggu ketiga. Nah, minggu ketiga sampai akhir bulan Mei, saya tuh kayak perhatiin gitu ya, tapi itu nanti deh saya bahas. Kita bahas pendapatan dulu. Nah, ini di bulan ketiga, per minggu saya dapat 646.900, dan di hari minggu keempatnya nih, hari minggu keempat akhir-akhir bulan Mei, saya cuma dapat 738.700 per minggu. Nah, coba deh buat kalian driver baru ataupun yang udah lama, khususnya sih yang masih baru ya, pendapatan kalian tuh sama nggak atau bahkan lebih tinggi daripada saya gitu? Coba share di kolom komentar ya, saya juga pengen tahu gitu dari driver yang baru gitu kan. Kita sharing aja ya kan. Nah, yang tadi saya bilang tuh di minggu ke akhir bulan Mei itu, di minggu terakhir saya tuh rada susah dapat orderan. Saya perhatiin tuh awal-awal narik di bulan Mei tuh, kalau udah dapat pertama-tama ya, kalau udah dapat 50.000 saldo, udah 50.000 orderan, udah 5 order nih kita bawa, kita narik. Nah, di orderan ke-6 dan mau naik dari 60.000 tuh rada susah, nggak tahu kenapa ya, tapi saya merhatiin kayak gitu. Kalian ngerasa kayak gitu juga gak sih? Merhatiin kayak gitu juga gak sih? Nah, selang beberapa minggu setelah saya tetap saya fokus, itu di saat delay lama tuh, ini saya ada riwayat orderan ya, biar bisa nih kayak gini. Jam 6:30 kan, dari pagi ke jam 8 tuh cepet kan, delaynya nggak terlalu lama. Nah, di saat udah dapet saldo 50.000 nih, udah bawa 4 orderan tuh kan, tuh dapat lagi tuh jam 1:30, kayak dilamain gitu. Nah, tapi ini saya fokusin, saya nggak pulang, tetap saya nyalahin. Saya pengen tahu gitu, apakah ada perubahan nanti ke depannya. Nah, setelah beberapa hari mendekati akhir-akhir bulan Mei, saya dapat suatu perubahan ya kan. Yang awalnya di saldo 50.000 dan bawa 4 orderan aja udah susah ya kan, di selanjutnya itu di akhir-akhir bulan Mei malah dari 0 ke 100.000 tuh, bahkan 150.000 tuh gampang, cepet, delaynya nggak terlalu lama. Dan dari jumlah order, dari naik dari 5 order ke 6 tuh nggak terlalu lama delaynya. Tapi setelah 150.000, dan minimal tuh biasanya saya 150.000 udah 10 order ya kan. Nah, itu dilamain lagi. Itu tuh akhir-akhir bulan Mei ya kan, minggu-minggu akhir. Saya kasih contoh kayak gini nih,
Nih, dari pagi kan udah mulai cepet tuh. Sebentar, ini ya. Pagi kan cepet ya kan, jam 5, setengah 6, setengah 7, jam 7 ya kan. Ini sih yang lebih cepet lagi kan, jam 7, jam 8. Bentar saya cariin. Nih, jam 6, jam 7 tuh, dalam 1 jam tuh saya bisa dapat 4 orderan. Waktu awal-awal narik sih belum, boro-boro dapat 4 orderan dalam 1 jam ya kan. Ini kan berikan sebuah kemajuan ya, perkembangan di akun saya gitu. Habis itu jam 8. Nah biasanya ini udah jam 8 nih, setengah 9 nih, nanti dapat lagi orderan tuh biasanya tuh jam 1 ataupun jam setengah 2. Tapi tuh di akhir minggu ini, di akhir bulan Mei, saya tuh jam 10 tuh udah dikasih lagi gitu kan. Ini kan udah berapa orderan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya udah sampai 5 tuh dilamain, susah dapat tuh jam 11, jam 12. Tapi ini tetap dikasih jam 8, setengah 9, jam 10, jam setengah 11, jam setengah 12, jam 12 lewat. Nah akhir-akhir minggu kalau udah nyampe 10 atau 11 orderan, biasanya sih 10 itu udah dilamain tuh. Biasanya tuh saldo saya udah dapat 150.000 ya kan, udah dilamain tuh buat naik lagi ke 160 atau 170 tuh dilamain lagi. Saya merhatiin kayak gitu tuh, dapat orderan jam 3, jam 4, jam 5. Nah 2 orderan ini nih ya kan, sama ini disitu akhir-akhir tuh karena emang susah banget, delaynya lama banget, saya bantu tuh pakai tujuan gitu biar masuknya tuh cepet gitu ya kan. Saya pakai tujuan biar lebih ngedorong aja gitu, biar dapat histori di tempat itu gitu. Karena kalau nggak pakai tujuan tuh bisa-bisa nggak dapat, dari habis dapat yang orderan ini nih ataupun yang terakhir jam 12 ini biasanya nggak dikasih lagi, lama banget, bahkan sampai sore tuh nggak dikasih. Makanya kadang saya bantu pakai tujuan biar ada dorongan lah gitu ya kan. Untuk pendapatan sih menurut kalian gimana tuh, driver baru apa sama apa lebih tinggi lagi kan dari saya cuma pengen sharing aja sih, saya pengen tahu gitu. Dan saya juga ini bikin video ini cuma untuk merekap gitu, untuk melihat perkembangan akun saya, bukan untuk ngebandingin pendapatan driver lain, karena saya tahu dan percaya masih banyak driver lain yang pendapatannya lebih tinggi dari saya gitu. Apalagi driver Gojek ya, kalian tahu dah, driver Gojek mau usah ditanya. Nah waktu saya fokusin Grab, saya tuh masih anggota levelnya. Saya nggak tahu level yang di sini tuh berpengaruh ke orderan atau enggak tuh, saya kurang paham. Tapi kalau saya bandingin sama temen saya yang Grab juga ketika saya anggota waktu itu, dan teman saya tuh udah jawara, setiap kita nongkrong bareng pasti yang lebih dapat duluan tuh yang jawara, setelah itu beberapa yang lain baru saya merhatiin kayak gitu. Adapun yang bilang katanya level itu gak terlalu berpengaruh ke orderan, tapi kalau saya perhatiin mungkin ada sedikit pengaruhnya ya. Jadi itu kayak level yang lebih tinggi tuh kayak lebih diduluin gitu. Tapi tergantung akun juga ya. Kalau mungkin dia level jawara tapi sering cancel, ataupun jam on beat nggak konsisten, mungkin ya berantakan juga, susah juga dapat orderan gitu. Tapi kalau udah jawara, konsisten, nggak pernah milih-milih order, mungkin itu nambah, jadi dia lebih prioritas gitu.
Saya sih ngeliatnya di teman saya kayak gitu. Nah, bulan Mei itu saya masih anggota, awal Onbit saya masih anggota, tapi sekarang masuk bulan Juni, 1 Juni 2023, ini baru banget naik ke Kesatria. Saya ini hari Kamis, tanggal 1 Juni. Saya belum narik, hari tanggal merah juga kan, hari Pancasila. Saya libur kan, saya bilang juga tadi, setiap minggu dan setiap tanggal merah ya saya libur. Saya ngikutin orang kerja aja gitu, jam orang kerja. Ya nyari duit boleh gitu kan, tapi saya ngerasa jangan sampai terlalu diporsir banget lah, kerja dari pagi sampai malam. Ya nggak masalah juga sih, lebih lama lebih bagus kan, uangnya kekumpul juga lebih cepet. Tapi kalau saya punya prinsip kerja, saya ngikutin orang kerja aja, walaupun memang secara posisi berbeda gitu. Orang kerja ya kerja di kantoran, di dalam ruangan, kita di lapangan, panas-kepanasan, hujan-hujanan. Nah itu udah resiko pekerjaan masing-masing deh. Tapi apa salahnya ya kan, kita ngikutin jam kerja mereka gitu kan. Nah di sini saya tuh udah naik Satria. Niatnya ini kan udah 217 order. Jam online tuh udah lebih ya kan, dari syarat dari Jawara tuh 250 jam online. Hari online cuma 24. Ini kan udah lebih semua, tapi yang dikurang tuh jumlah orderan. Karena itu tadi, setiap udah 150 ribu dilamain, udah nyampe 10 order dilamain. Nah ya udah jadinya kan nggak nyampe lah, akhirnya susah, cuma nyampe ke Satria. Ya mungkin bulan ke depan, khususnya bulan Juli ya, mungkin udah bisa naik Jawara ya, semoga ya. Ya mungkin itu aja sih hal yang pengen saya sharing di akun Grab saya yang baru saya fokusin gitu kan, driver baru, pendapatannya per hari sih kayak gimana sih. Saya cuma pengen sharing itu aja ya, semoga bermanfaat ya video ini ya. Kalau ada teman-teman yang pengen ditanyain, coba aja tulis di kolom komentar, mungkin saya nanti bisa jawab. Oke, terima kasih.